Halo semua, selamat datang di Log Pro Media. Apa kabar nih semuanya? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Di konten kita kali ini, kita akan membahas tentang 15 tips belajar web design untuk pemula. Siapa nih di sini yang tertarik di bidang front end atau pengen jadi web designer? Nah, simak yuk 15 tips berikut ini untuk belajar desain buat kamu yang pemula. Nah, yang pertama, mulailah membuat website. Cara yang terbaik untuk belajar web design bagi pemula adalah dengan langsung melakukannya. Untuk langkah awal, kamu tidak perlu langsung membuat website dengan desain yang rumit. Kamu bisa memulainya dengan membuat blog pribadi menggunakan desain yang minimalis. Manfaatkanlah penggunaan website builder yang dapat membantumu membuat website dengan mudah, misalnya Wix dan WordPress. Yang kedua, teruslah membaca dan lakukanlah riset. Mungkin kamu sudah mempunyai dasar dalam membuat desain, namun saat praktik mendesain website bisa jadi berbeda. Itulah mengapa carilah sebanyak mungkin informasi dan referensi yang dapat membantumu belajar web design. Rajinlah membaca dari blog ataupun forum untuk mengetahui berbagai jenis tren, teknis, tutorial, dan cara terbaik untuk melatih kemampuanmu. Yang ketiga, latih kemampuan komunikasimu. Jika kamu berpikir bahwa mendesain web hanyalah sebuah perkara kesenian visual, kamu salah besar loh. Salah satu kunci untuk dapat secara profesional menekuni bidang web design adalah dengan melatih kemampuan komunikasimu. Kemampuan komunikasi dapat membantumu menyampaikan pesan lewat desain yang akan kamu rancang untuk sebuah website. Yang keempat, pahami HTML. Nah, HTML merupakan unsur penting dalam web design. Oleh karena itu, kamu juga bisa mulai mempelajari HTML sembari belajar web design. Mengapa HTML penting? Tentu saja karena HTML adalah rangka yang membantumu membuat struktur sebuah website. Jadi, ketika kamu sudah dapat membaca dan mengkomunikasikan HTML, maka dunia web design akan mudah dipahami dan lebih masuk akal. Yang kelima, pahami CSS. Tidak hanya HTML, Cascading Style Sheet atau CSS juga sangat perlu dipahami jika kamu ingin menjadi seorang web designer yang handal. CSS akan membantu menentukan bagaimana elemen-elemen akan terlihat saat website sudah terbentuk nantinya. Jadi, dengan memahami CSS, kamu dapat dengan mudah menentukan bentuk, warna, posisi dari setiap elemen di website. Yang keenam, kursus bahasa pemrograman secara online. Web design sangat berkaitan erat dengan bahasa pemrograman. Jika sebelumnya kamu belum pernah mempelajarinya, maka bisa mencoba dengan melakukan kursus secara online. Saat ini, sudah ada banyak tempat untuk mempelajari bahasa pemrograman secara online, seperti W3 School dan Code Academy. Nah, di sana kamu bisa mempelajari banyak bahasa pemrograman melalui aktivitas interaksi hingga games yang menarik. Kemudian, pilihlah topik yang ingin kamu pelajari, seperti pengembangan web, programming, data science, atau fokus di bahasa pemrograman. Yang ketujuh, gunakanlah keterampilan desainmu di website. Tips yang satu ini lebih sesuai dilakukan oleh seseorang yang sudah memiliki pengalaman di bidang desain grafis sebelumnya. Coba gunakan keterampilan desain yang sudah dimiliki untuk diterapkan dalam desain web. Prinsipnya sama, yaitu membuat desainnya terlihat menarik secara visual. Ketika belajar web design, apa yang dipelajari sebagai desainer grafis sebelumnya tentu akan membantumu untuk menentukan gaya dan warna yang dapat menciptakan visual yang menarik.
Kemudian yang ke-8, amati website yang menurutmu menarik. Kunjungilah banyak website untuk mendapat referensi sebanyak-banyaknya. Temukan website yang menurutmu menarik dan catat hal-hal apa saja yang menurutmu menjadi keunggulan dari website tersebut. Beberapa unsur yang bisa kamu perhatikan adalah tipografi atau pemilihan font style dan ukurannya, navigasi, penggunaan gambar, tata letak, animasi, efek, dan warna. Kemudian yang ke-9, buatlah sketsa atau framework sebagai gambaran. Sebelum mengaplikasikan ide yang kamu miliki, buatlah sketsa sebagai gambaran website. Sketsa ini tidak hanya untuk gambaran visual desainnya saja, tapi juga sebagai elemen yang ingin dimasukkan, serta cara website bekerja nantinya. Yang ke-10, up to date dengan perkembangan teknologi. Tips yang ke-10 ini ketika belajar web design untuk pemula adalah selalu up to date. Era digital belum begitu dinamis, sehingga kamu perlu memperhatikan setiap perkembangan yang terjadi dan hal-hal yang dapat membantumu untuk mendesain website lebih baik. Yang ke-11 yaitu pahami SEO. Selain paham dengan desain, seorang web designer sebaiknya juga memiliki pengetahuan akan SEO. Pasalnya, ada cukup banyak pekerjaan web designer yang berhubungan dengan SEO. Dengan memahami SEO, maka kamu akan lebih mudah untuk menentukan gambar pada website atau menuliskan meta description pada website. Terlebih lagi jika kamu seorang freelancer yang bekerja sendirian. Tak jarang klien akan meminta kamu untuk langsung mendesain sebuah website yang SEO friendly. 12. Tantang dirimu dan mintalah feedback. Tips selanjutnya untuk belajar web design adalah dengan untuk terus menantang diri sendiri. Meskipun kemampuanmu dalam mendesain website nantinya bisa berkembang dengan baik, sebaiknya jangan berhenti untuk menantang diri sendiri. Mintalah feedback dan review jujur dari orang lain yang sudah melihat karyamu, sehingga nantinya kamu tahu apa yang harus kamu tingkatkan. Yang ke-13, teruslah latihan. Salah satu cara yang terbaik dalam mempelajari suatu hal yang baru adalah dengan terus berlatih sambil belajar. Saat kamu sudah paham dengan hal-hal dasar dalam membuat web design yang menarik, jangan lupa untuk langsung mempraktikannya. Jadi, kamu tidak hanya tahu sebatas teori saja, tapi juga sudah paham cara mempraktikannya. Yang ke-14, carilah mentor. Belajar sendirian terkadang merasa repot. Itulah mengapa kamu bisa mencari seorang mentor untuk membimbingmu belajar desain. Jika kamu tidak memiliki kenalan yang bisa dijadikan mentor, cobalah untuk berkenalan dengan seseorang lewat forum. Ada banyak sekali orang di luar sana yang mau membagikan pengetahuannya kepada orang lain. Jadi, besar peluangnya untuk kamu bisa menemukan mentor dari sebuah forum atau komunitas online. Yang terakhir, yaitu yang ke-15, kuasai tools web design. Tips terakhir untuk belajar web design adalah dengan menguasai beberapa tools yang dibutuhkan. Saat ini ada banyak sekali tools web design yang mampu meringankan pekerjaan dalam membuat web design. Nah, demikianlah pembahasan tentang 15 tips belajar web design untuk pemula. Semoga teman-teman yang menonton bisa paham ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Logpro Media. Juga jangan lupa untuk follow semua sosial media Logpro biar kamu gak ketinggalan banyak informasi menarik. Terima kasih, sampai berjumpa di konten selanjutnya.